Selamat berjumpa kembali para sahabat insani. Saya Pastor Fius menjumpai Anda di hari Jumat 17 Juni hari ini, mengajarkan kepada kita Injil bagaimana kita dalam hidup ini mengumpulkan harta surgawi, mengumpulkan bahan-bahan bangunan untuk surgawi. Mari kita berdoa untuk mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita di hari Jumat yang penuh rahmat ini. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk mengumpulkan harta di surga dan bukan harta duniawi. Bantulah kami Tuhan untuk semakin belajar memfokuskan diri kami pada cita-cita ilahi, cita-cita surgawi seperti yang Engkau kehendaki. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelaplah kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat insani, suatu ketika ada orang ditanya, kenapa keluarga itu hanya tinggal di rumah yang sederhana itu? Padahal dia bekerja dengan baik, mempunyai penghasilan yang cukup. Lalu kemudian orang tanya kepada orang itu, "Kenapa Bapak tidak membuat rumah? Tidak membuat bangunan? Tidak membuat dan merancang bangunan yang lebih baik?" Lalu Bapak itu berkata, "Saya adalah perantau. Karena saya perantau, maka saya merancang bangunan yang lebih baik, bangunan yang lebih layak, bangunan yang lebih indah di kampung halaman saya. Saya tidak membangun rumah saya di sini, tapi saya menyicil berlahan-lahan, mengumpulkan sedikit demi sedikit bahan bangunan di kampung halaman saya. Saya tidak membangun di sini. Saya tinggal saja di rumah yang sederhana ini, tetapi bahan-bahan bangunan yang terbaik saya telah kirim ke kampung untuk membangun rumah di kampung halaman. Jika saya telah tua, pensiun, saya akan pulang ke rumah dan menempati rumah di kampung." Saudara-saudara terkasih, cerita keluarga ini membawa kita juga pada sebuah permenungan. Kita di dunia ini adalah perantau sementara saja. Ketika hidup kita selesai di dunia ini, kita akan pulang kampung di surga. Pertanyaannya sekali lagi sangat manusiawi. Apakah kita telah mengumpulkan bahan bangunan kita di surga? Ataukah kita hanya di bumi ini mengumpulkannya yang tidak mungkin kita bawa ke surga? Berusahalah dan belajarlah mengumpulkan harta-harta surgawi, mengumpulkan bahan-bahan bangunan untuk dibawa pulang ke surga. Seperti cerita Bapak tadi, di sini saya hanya perantau. Saya berusaha membuat bahan bangunan, mengumpulkan bahan bangunan sedikit demi sedikit, dan saya kirim ke kampung. Dan di kampung itulah saya akan membuat bangunan. Sehingga ketika saya pensiun, saya pulang di kampung halaman saya, dan di sana ada rumah yang telah saya bangun. Pengalaman ini mengajarkan kepada kita bahwa di dunia ini sifatnya sementara saja. Yang paling penting menurut Injil hari ini, Yesus menegaskan, kumpulkanlah harta di surga, harta surgawi. Kumpulkanlah bahan-bahan bangunan yang dikirim ke surga. Kumpulkanlah barang-barang bangunan yang pantas dan memang layak untuk dibawa ke surga. Hal-hal duniawi hanyalah sarana
kita pakai untuk hidup di sementara di bumi ini. Tetapi semua itu haruslah mendukung kehidupan kita kelak. Barang-barang duniawi penting untuk membantu kita mengumpulkan harta surgawi. Hal-hal duniawi selalu dikatakan tidak dibawa ke surga. Memang kita tidak membawa ke surga, tetapi barang-barang itu kita titipkan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang miskin, orang-orang kelaparan, orang-orang menderita. Barang-barang kita, uang kita, harta kita, kita titipkan pada orang-orang yang sederhana dan menderita itu. Merekalah yang membantu kita untuk membawanya ke surga. Maka tidaklah juga benar kalau kita katakan harta tidak dibawa di surga. Harta tetap dibawa ke surga, tetapi orang lain yang membawanya. Kita titipkan pada orang-orang yang menderita itu. Uang-uang kita titipkan pada orang-orang yang menderita. Makanan yang kita berikan kita titipkan pada orang-orang yang kelaparan. Kita titipkan pada orang-orang yang sakit. Orang yang sungguh-sungguh hidup menderita, kita berikan kepada mereka. Mereka yang membawa harta kita itu ke surga. Maka, saudara-saudara terkasih, belajarlah mengumpulkan barang-barang, bahan-bahan bangunan di surga. Jika kita mempunyai harta banyak, titipkanlah pada orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah itu. Mereka yang membantu kita, menolong kita, membawanya ke surga. Kita tidak mungkin dan tidak dapat membawa harta kita sendiri ke surga. Harta kita dibawakan oleh orang-orang yang menderita. Kita titipkan pada mereka. Itulah cara kita untuk diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Rotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.